Hari ini yang jelas terlihat adalah kezoliman sudah merajai dunia. Ketidakadilan sudah memenuhi ruang-ruang yang ada. Penindasan terhadap umat Islam sudah bukan dongeng lagi. Apakah kalian tidak bisa melihat bahwa semua itu adalah bentuk dan karya dari Dajjal? Al-Mahdi, siapapun nanti yang muncul untuk menghancurkan kezoliman atas nama Allah, dia adalah Al-Mahdi. Lihatlah hari ini, terpecahnya umat Islam semakin terlihat. Masing-masing mempertahankan keilmuan yang didapatnya selama ini, bahkan mungkin masing-masing mempertahankan egonya. Kita yang berada di Indonesia, lihatlah ulama-ulama kita, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang lain-lain. Mereka hanya sibuk dengan pengikutnya masing-masing. Mereka hampir tidak peduli dengan permasalahan besar umat Islam. Mereka tidak pernah merapatkan syafnya untuk bersama-sama, memberikan kebenaran yang hakiki kepada semua umat Islam di Indonesia. Mereka membawa keilmuannya masing-masing, dan mereka bangga dengan ego yang telah tercipta. Sementara lihatlah di belahan bumi lainnya, kaum kafir sedang bahu-membahu membangun kekuatannya. Yang berada pada lingkaran utama, mereka mencurahkan semua hidupnya untuk tujuan yang sama. Yang berada di lingkaran kedua, mereka tidak mengganggu lingkaran utama dan memberikan dukungan dengan apa yang mereka bisa. Lingkaran berikutnya, mereka tetap menjalankan agenda kezolimannya untuk tetap bisa menguasai dunia dengan ketidakadilan, menjauhkan dan menjegal setiap pergerakan orang-orang Islam yang akan bangkit. Tidak dapat dipungkiri, berita kedatangan Dajjal, kemunculan Al-Mahdi, dan turunnya Nabi Isa adalah suatu berita yang terhubung sampai ke Rasulullah. Entah realitanya seperti apa, karena hari ini umat Islam sendiri masih berkutat dengan dalil, masih beradu argumen tentang kebenarannya, dan masing-masing masih mengedepankan egonya dalam menyikapi berita ini. Sementara kita lihat, kaum kafir yang sedang mempersiapkan semua, mereka benar-benar berada dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Sistem mereka sangat rapih. Mereka sudah membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sadarlah umat Islam, hancurkan ego kalian dan lihatlah apa yang sedang terjadi di depan kalian, apa yang terjadi di sekitar kalian dan apa yang terjadi di dunia ini. Pinggirkan dalil yang selama ini kalian pegang, singkirkan perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak peduli apa bentuk aktual yang akan terjadi di masa datang, biarlah Allah yang menentukan dan mengaturnya. Hari ini yang jelas terlihat adalah kezoliman sudah merajai dunia. Ketidakadilan sudah memenuhi ruang-ruang yang ada. Penindasan terhadap umat Islam sudah bukan dongeng lagi. Apakah kalian tidak bisa melihat bahwa semua itu adalah bentuk dan karya dari Dajjal? Lantas apakah kalian tidak percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam? Apakah Allah akan membiarkan kezoliman dan ketidakadilan terus menguasai dunia? Allah pasti sudah punya rencana untuk menghancurkan kezoliman. Allah pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk siapa, bagaimana dan seperti apa nanti kejadiannya. Al-Mahdi, siapapun nanti yang muncul untuk menghancurkan kezoliman atas nama Allah, dia adalah Al-Mahdi. Dan jika kalian termasuk orang-orang yang tidak percaya Dajjal itu ada dan akan segera muncul, di mana Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa, itu adalah hak Anda untuk meyakininya. Namun terkait diturunkannya Nabi Isa sebelum kiamat, sangat jelas di dalam Al-Quran dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Yakinlah dengan apa yang kalian lihat hari ini. Kezaliman dan ketidakadilan sudah menguasai dunia. Dan yakinlah bahwa Allah punya rencana untuk menghancurkannya. Bertaubatlah, bersabarlah, dan berbanyaklah ibadah. Karena hanya dengan itu kita bisa selamat. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kuat. Dia berhak memberikan penjelasan kepada yang dikehendakinya. Dia berhak menutup apa yang direncanakannya kepada siapapun. Tutup dan singkirkan semua perbedaan.
Bersiaplah menyambut semua ketetapan Allah, dan apa yang Allah kehendaki adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah tidak meminta hal lain kepada kita. Jika kita mau membuka diri dan mau menerima kenyataan yang terjadi, kami yakin petunjuk akan datang. Tapi jika kita mengurung diri dengan keilmuan yang kita miliki, membatasi diri bahwa yang kita tahu lebih dari yang orang lain tahu, maka segeralah bertobat. Karena sesungguhnya ilmu itu milik Allah, dan Allah berhak atas ilmunya. Mari kita kembali ke topik, di mana kaum kafir yang sudah semakin siap untuk segera memproklamirkan dirinya sebagai penguasa dunia, apakah belum cukup bukti bahwa perebutan Masjidil Aqsa di Palestina menjadi simbol betapa mereka berani dan rela mengorbankan apapun untuk dapat menguasainya? Apakah ini bukan bukti nyata, wahai pencari dalil dan yang menganggap semua ini adalah dongeng, bahwa Yahudi hanya membutuhkan tanah untuk rakyatnya, sehingga dia ingin menguasai Palestina? Jika kalian masih memerlukan dalil dan masih menganggap ini hanyalah sebuah dongeng, itu berarti sudah cukup menunjukkan bahwa kalian sudah menutup diri kalian dari keilmuan orang lain. Dan kalian menafikan diri kalian dari apa yang kalian lihat dan dengar sendiri. Segera lupakan semua dan jangan ganggu siapapun dengan keilmuan Anda. Dajjal hanya dongeng, Dajjal hanya khayalan, semua itu tidak benar. Wahai saudara yang masih berteriak seperti itu, butakah kalian dengan apa yang terjadi di Palestina? Tulikah telinga kalian sehingga kalian tidak bisa mendengar apa yang terjadi di sini, di Indonesia? Kedoliman sudah sangat jelas dan tidak ada yang ditutupi. Ketidakadilan sudah sangat menyakitkan telinga kita untuk didengar. Tapi masih saja ada yang menganggap semua hanya dongeng. Masih ada yang mempertanyakan dalil. Terbayang jika kalian hidup di zaman sebelum Rasulullah diutus. Masih adakah Abu Bakar yang mempercayai Rasulullah? Masih adakah pengikut-pengikut Rasulullah? Sementara hati dan pikiran kalian saja sudah tertutup. Sederhana bagi Allah membuat semua menjadi jelas. Sederhana buat Allah menjadikan semua makhluk percaya kedatangan Rasulullah atau Al-Mahdi. Tapi sungguh, Allah hanya memberi hidayah kepada umatnya yang bertakwa. Saudara-saudaraku pembela Al-Mahdi, pecinta dan perindu Al-Mahdi, abaikan mereka. Lupakan mereka. Fokuslah dengan kebaikan dan kebenaran yang datang pada kalian, bahwa sesungguhnya Allah pasti akan menghancurkan Dajjal, sang pemilik kedoliman dan ketidakadilan serta keserakahan. Yakinkan diri kalian, kuatkan hati kalian. Percayalah, kezaliman dan ketidakadilan yang menyengsarakan manusia saat ini adalah karya Dajjal. Percayalah Dajjal ada dan telah menguasai dunia. Yakinlah bahwa Allah sedang mempersiapkan semua. Yakinlah bahwa Allah akan menghancurkan Dajjal. Yakinlah bahwa Allah telah mempersiapkan pasukannya. Yakinlah bahwa Nabi Isa akan diturunkan lagi ke bumi. Yakinlah bahwa Allah akan memenuhi bumi dengan kesejahteraan dan keadilan. Lakukan yang terbaik untuk diri kalian. Lakukan yang terbaik untuk keluarga kalian. Lakukan yang terbaik untuk lingkungan kalian. Dan kalian akan bertemu dengan kebaikan-kebaikan yang akan mendamaikan hati kalian. Kalian akan bersama dengan Al-Mahdi. Stop. Dan buanglah bayangan akan bentuk fisik Dajjal. Lupakan siapa dan bagaimana Al-Mahdi. Pikirkanlah bahwa Dajjal adalah semua kejahatan, semua kemunafikan, semua kezoliman. Dan ingatlah bahwa Al-Mahdi adalah utusan Allah untuk membawa kesejahteraan dan keadilan di muka bumi ini. Dengan dukungan Rasulullah dan Allah, Al-Mahdi akan berjalan dengan support dan kehadiran Nabi Isa. Al-Mahdi akan memimpin. Jika masih ada yang mendustai kalian dengan segala bentuk justifikasinya,
pastikan orang itu adalah bagian dari Dajjal.